إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 25 November bangsa Indonesia merayakan satu hari yang disebut dengan Hari Guru. Setiap agama pasti punya konsep tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Begitu pula dengan Islam, sebagai sebuah agama yang sangat lengkap pun mempunyai konsep tentang persoalan guru dan keutamaan menjadi guru. Kalau kita bicara Islam, tentu rujukannya adalah Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang persoalan guru, banyak yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis tersebut. Di antara keutamaan dari menjadi seorang guru seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi 14 abad yang lalu, Innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namlati fi hujriha wa hatta huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Dan hadis ini adalah hadis masyhur, hadis yang sangat populer yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah, di sini menggunakan harfu taukid inna. Berarti pernyataan yang dimasuki huruf taukid, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang sangat serius. Kata Nabi, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Menggunakan la di sini. Jadi ada dua harfu taukid, inna dan la. La yusalluna artinya apa? Mereka berselawat. Berselawat kepada siapa? Muallimin nas al-khair. Orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Kata la yusalluna ini diartikan adalah Allah memberikan rahmatnya dan malaikat memindahkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk di muka bumi ini mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, ini salah satu fadilah, salah satu keutamaan dari menjadi seorang guru. Kenapa guru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena guru ini adalah perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan siapa? Perpanjangan tangan dari para nabi dan rasul. Apa tugas para nabi dan rasul? Tugas para nabi dan rasul adalah mengajarkan kebaikan dan memberikan arahan-arahan kepada kita untuk menjadi manusia yang baik. Nah, salah satu tugas itu diwariskan kepada para ulama dan kepada guru untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang berakhlak, berkarakter yang baik. Kenapa karakter yang baik ini menjadi penting? Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kira-kira amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan budi pekerti yang baik. Siapa yang mempunyai tugas untuk mengajarkan takwa kepada manusia dan mengajarkan kebaikan kepada manusia? Para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul sudah tidak ada lagi, maka tugas itu diwariskan oleh para ulama. Dan para ulama ini adalah para guru-guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi manusia yang mempunyai takwa kepada Allah dan mempunyai karakter yang baik. Karena guru, para alim, ulama, ustadz, mudarris, muallim ini adalah orang-orang terhormat, maka kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan ta'zim dan takrim, pemuliaan dan pengagungan kepada para guru. Nah, salah satu yang paling minimal yang bisa kita lakukan, meskipun banyak yang harus kita lakukan sebagai bentuk adab al-muta'allim al-mu'allim, adab seorang murid terhadap gurunya, bisa kita baca dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Zarnuji. Tapi di antara adab yang minimal yang bisa kita lakukan adalah kita menghormati guru kita, jangan memusuhi dan membenci guru kita. Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah diwan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi." Kata Imam Syafi'i, sabarlah kalian kepada sifat kerasnya para guru. Karena biasa ada guru yang memang kalau ngajar dia tegas dan keras. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita menghadapi guru ini, maka kita harus sabar. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kata Imam Syafi'i, karena kegagalan seorang mendapatkan ilmu karena membenci para gurunya. Dan dah heran kalau Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah, seorang imam bermadzhab Syafi'i dan mempunyai karya yang sangat banyak. Beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, tetapi karya-karyanya dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Beliau pada saat ketika menjadi murid, menjadi santri, pada saat ketika ingin muthala'ah, ingin membaca kitab di hadapan gurunya, sebelum sampai kepada rumah gurunya di perjalanan, beliau bersedekah untuk gurunya. Setelah dia bersedekah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tutupkanlah aib guruku dariku, supaya aku tidak mengetahui cacat dan aib yang ada pada guru, dan supaya orang tidak menginformasikan kepadaku kekurangan dan aib dari guru." Ini adab. Karena guru bagaimanapun juga adalah manusia. Pasti dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi sebagai seorang murid, jangan sampai kita menceritakan keburukan-keburukan dari guru kita, apalagi di media sekarang ini kan mudah. Ada grup WA. Kita bisa men-share informasi tentang guru kita. Oh, si A begini, si B begini. Islam mengajarkan kita harus mempunyai sikap ta'zim, penghormatan kepada guru kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, bagi orang yang mempunyai profesi sebagai guru dan bagi orang tua yang menjadi dan mempunyai peran sebagai guru di rumah tangganya, untuk menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang baik. Kenapa? Kita harus mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kita tidak usah mencari pendapat-pendapat para pakar pendidikan barat. Kita tidak perlu lagi mencontoh metode yang dipakai oleh orang-orang yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan barat. Kita punya tokoh yang bisa kita panuti, kita pedomani.
yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah keliru dalam konsep dan ajarannya. Kenapa? Yang pertama, guru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang tahu apa yang baik dan buruk bagi manusia dan tahu apa yang perlu diberikan kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengatakan, "Adzabani Rabbi fahsana ta'dibi." Yang mendidikku adalah Allah dan Allah akan memperbagus pendidikannya kepadaku. Karena gurunya Nabi adalah Allah, maka konsepnya tidak akan pernah keliru. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah salah. Maka yang harus menjadi rujukan kita umat Islam, bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi mudarris, muallim, muadzib yang baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah menjadi rujukan? Karena Rasulullah sukses sebagai guru. Kalau kita ingin mencontoh orang yang sukses, bukan contoh orang yang belum berpengalaman dalam melakukan pembelajaran, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses sebagai guru. Apa tandanya? Dari madrasah Nabi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gurunya, itu lulusannya luar biasa. Siapa lulusan dari madrasah Nabi? Para sahabat-sahabat yang sangat luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat luar biasa karakternya, akhlaknya sangat luar biasa, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada manusia lain. Ini para sahabat adalah alumni dari madrasah Nabi. Sebagai contoh misalnya yang kita akan temukan pada alumni dari sekolah-sekolah yang ada di dunia ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah alumni dari madrasah Nabi. Seorang yang sangat luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karakternya sangat bagus sekali. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumpulkan para sahabat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa dapat perintah dari Allah untuk melakukan satu peperangan. Tapi dalam peperangan ini butuh dana operasional yang tidak sedikit, yang sangat banyak. Lalu Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau mendanai perang ini?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa pikir panjang, dia langsung tunjuk tangan, "Ya Rasul, saya akan sedekahkan semua harta saya untuk membiayai perang ini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam lalu berkata, "Hal tarak bagi ahli kasyai'an ya Abu Bakar? Apakah kau tinggalkan sedikit saja buat keluargamu, wahai Abu Bakar?" Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, araktu lahum Allah wa Rasul." Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul. Kira-kira kalau kita tanya, ada nggak alumni dari madrasah favorit berkualitas dengan biaya yang sangat tinggi dengan fasilitas yang sangat baik bisa menelurkan alumni seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jawabannya tentu tidak ada. Apakah ada alumni yang mau mengeluarkan semua hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya pasti tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena tidak ada satu alumni yang mampu menyamai alumni dari madrasah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu contoh. Nabi sukses. Kenapa Nabi sukses? Karena Nabi menerapkan metode at-tariqah. At-tariqah ahammu minal madah. Metode lebih baik dan lebih penting daripada materi atau isi. Nabi punya metode itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain tergantung konteks. Salah satu metode yang dipakai Nabi adalah at-ta'lim bil qudwah, mengajarkan dengan cara meneladani, memberikan contoh. Ini salah satu metode Nabi. Jadi guru bisa mencontoh metode Nabi ketika mengajarkan kepada peserta didiknya, pada para santrinya dengan metode peneladanan. Maksudnya apa? Ketika dia mengajarkan satu karakter, maka dia harus sudah punya karakter itu.
Salah satu contoh misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengajarkan kepada para sahabat sikap zuhud. Zuhud bukan berarti anti terhadap dunia. Tapi zuhud maksudnya adalah hati tidak terikat dengan dunia. Anda boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu membuat Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Bukan berarti harus miskin, bukan. Anda boleh menjadi orang paling kaya di dunia, tapi jangan sampai kekayaan itu membuat Anda lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Jadi Nabi memberikan contoh kepada para sahabat tentang pentingnya sikap zuhud ini. Apa contohnya? Ketika Nabi mengajarkan, Nabi sudah melaksanakan sikap zuhud. Nabi itu pernah ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Bahkan Nabi ditawarkan untuk bisa mengubah bukit yang ada di Mekah menjadi emas. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Allah, seandainya aku lapar hari ini, besok aku kenyang. Itu lebih aku sukai daripada memiliki semua harta yang ada di dunia. Kenapa? Karena dengan lapar aku bisa mengingat, dan dengan kenyang aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat. Jadi Nabi mencontohkan, beliau sudah sikap zuhud, sehingga tak heran kalau para murid-muridnya pun mempunyai sikap zuhud seperti zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu metode pertama. Metode yang kedua adalah at-tarbiyah bil adah. Metode pembelajaran dengan model pembiasaan. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabat supaya mempunyai sikap dan sifat itu perlu ada pembiasaan. Kenapa? Man syabba ala syai'in, man syabba ala syai'in syabba. Ada satu kata mengatakan barang siapa yang syabba mudahnya itu terbiasa melakukan sesuatu, syabba alaih, maka nanti pada saat dia tua dia sudah terbiasa. Kalau masih mudanya dia terbiasa bohong, maka tuanya dia akan berbohong. Masih mudanya dia suka nongkrong-nongkrong di jalan, melakukan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, tuanya akan sama kalau dia tidak berubah. Kalau masih mudanya dia selalu jujur, maka tuanya dia akan menjadi orang yang jujur. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang terbiasa pada masa mudanya melakukan sesuatu, maka masa tuanya dia akan terbiasa melakukan. Maka Nabi pernah memerintahkan orang tua itu untuk mengajarkan anak-anaknya sholat di usia 7 tahun. Padahal dalam fikih usia 7 tahun ini belum mukallaf. Maksudnya adalah belum mempunyai kewajiban-kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk sholat, termasuk puasa dan lain sebagainya. Tapi kenapa Nabi memerintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya sholat? Alimu auladakum wa hum abna'u sabil, kata Nabi. Ajarkan anak-anak kalian, kata Nabi kepada para sahabat, untuk melaksanakan sholat wa hum abna'u sabil, sementara mereka berusia 7. Wadribuhum li ashrin, kalau usia 7 tahun atau usia 10 tahun dia belum melaksanakan sholat, maka pukul. Tapi pukulnya bukan dengan kekerasan, tapi pukulnya li ta'dib, untuk memberikan pembelajaran. Maksudnya apa? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, sholat ini adalah sesuatu yang penting. Karena yang menjadi rukun dan menjadi dasar dinilainya semua amal perbuatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sholat. Idza saluhat, kata Nabi, kalau sholatnya bagus, saluha sa'iru amal, maka semua amalnya akan bagus. Wa idza fasadat, fasada sa'iru amal. Kalau sholatnya bermasalah, maka semuanya akan bermasalah. Maka Nabi ajarkan kepada para sahabat, ajarkan anak kalian untuk membiasakan sholat. Kenapa? Karena dia yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه، وأشهد أن محمدا رسول الله حسنت أخلاقه واتباعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.